Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama tentu saja sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat, salah satunya nikmat kesempatan sehingga kita semua bisa ketemu lagi, bisa berkumpul kembali insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang pernah berjalan di muka bumi, manusia sempurna yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, yang mana kita berharap kelak ketika di akhirat, Rasulullah kenal, menganggap kita sebagai bagian daripada umatnya. Amin. Mungkin langsung saja kesempatan kali ini, sedikit mungkin Nadia sharing dari apa yang Nadia tonton di YouTube, ya, dari mungkin salah satunya videonya Ustadz Wimar, Ustadz Felix, jadi kombinasi video. Tapi sebelum masuk ke inti sharingnya, inti sharing, jadi mungkin Nadia sedikit, ada prolog dulu. Jadi mungkin, kemarin ada yang menyampaikan bahwasanya ada tipe tipe dari kita ya, ada tipe yang dia nggak berani untuk mengambil resiko yang besar. Jadi mungkin tipenya cari aman, gitu. Nah, Nadia sampaikan di sini bahwasanya Nadia merasa merasa, Nadia merasa Nadia termasuk bagian di dalamnya, gitu. Nadia pun sama, Nadia sedikit penakut sedikit. Nadia penakut, jadi Nadia pun nggak berani begitu ngambil resiko yang besar. Jadi mungkin cari aman, gitu. Nah, Nadia yang sekarang, yang saat ini bisa berbicara di depan banyak, ya lumayan banyak, lumayan banyak orang, Nadia bisa berbicara di hadapan seperti ini, itu membutuhkan waktu yang lumayan lumayan lama, ya sampai Nadia yang bisa sekarang tuh waktunya, apa, prosesnya lumayan panjang gitu. Jadi dulu Nadia sampaikan bahwasanya, Nadia sedikit cerita ya, ketika SD, Nadia dulu sangat kurang banget dalam mungkin sosialnya, dalam komunikasi sesama, kayak mungkin ya pokoknya intinya sosial dalam komunikasi Nadia sangat kurang. Jadi mungkin Nadia bisa katakan dulu Nadia, mmm, mungkin pendiam, pendiam ya gitu, tapi Nadia banyak teman, Nadia memiliki banyak teman, Nadia punya sahabat, tapi itu tadi, sosial dan komunikasinya kurang. Jadi sedikit cerita, waktu SD kalau nggak salah kelas 6, ya, kelas 6 dulu kan ada les ya, jadi ketika sebelum ujian nasional kan ada les untuk persiapannya kan. Jadi waktu itu les, ketika istirahat, kan ada istirahatnya, ketika istirahat semua teman-teman Nadia, semua yang ada di kelas tuh semuanya keluar istirahat. Ya seperti pada biasanya kalau istirahat kan pada keluar keluar ruangan semua. Jadi yang pada orang-orang keluar, habis itu ada satu anak yang dia tetap berada di dalam kelas. Satu anak yang tinggal di dalam kelas, itu adalah Nadia, gitu. Jadi ketika teman-teman keluar melangkah keluar kelas, Nadia pun ikut berjalan ke pintu, tapi bukan untuk keluar, tapi untuk menutup pintu. Jadi waktu itu Nadia tutup pintu, entah apa yang Nadia lakukan di dalam, kayak misalnya Nadia baca buku, Nadia menulis, Nadia ngerjain soal-soal ujian yang ada di buku ujian nasional, Nadia menggambar, pokoknya intinya Nadia nggak ikut teman-teman yang lain. Jadi Nadia memutuskan untuk berada di dalam ruangan sendiri, nggak ada siapa-siapa. Jadi gitu, Nadia entah baca buku, entah apapun yang Nadia lakukan bersama buku dan pena itu, gitu. Jadi sebegitunya dulu ketika Nadia SD ya. Habis itu lalu kemudian, ya jadi lalu kemudian masuk ke SMP, jenjang SMP dulu Nadia di SMP negeri, ya. Ketika SMP Nadia merasa Nadia sedikit berubah, dalam arti adalah komunikasinya, dalam hal komunikasi. Nadia sedikit udah mulai
bisa menyampaikan bisa bisa berkomunikasi dengan lumayan baik ketika SMP. Jadi Nadia merasa Nadia sedikit banyak omong, banyak omong ketika SMP, gitu. Lalu kemudian berlanjut ke pondok, ya, ketika di pondok, di situ Nadia makin sadar ketika kita semakin menuntut ilmunya semakin, semakin jauh ya. Jadi di situ Nadia sedikit sadar bahwasanya bersosial itu penting, ya, komunikasi sesama itu sangat penting, gitu. Jadi di situ Nadia merasakan, pas pertama kali masuk pondok, ya, Nadia merasakan satu titik di mana Nadia jauh jauh tertinggal sama teman-teman Nadia yang emang udah dari pondok gitu. Nadia merasa itu tadi, Nadia jauh belum bisa seperti teman-teman yang di pondok, ya. Habis itu Nadia merasa ketika masuk pondok tuh kayak, ya Allah banyak banyak banget dosa yang ada di Nadia gitu, maksudnya Nadia banyak banget melakukan dosa-dosa gitu. Habis itu Nadia baru sadar, "Oh ternyata ini nggak boleh ya, oh ternyata harusnya kayak gini ya," gitu. Di situ Nadia banyak Allah kasih kayak hadir pikiran di mana Nadia baru tahu, yang Nadia baru tahu gitu. Kadang mikir kayak, Nadia pingin kayak mereka, habis itu Nadia mikir, Nadia kayaknya juga bisa deh kayak mereka. Jadi kayak Nadia ikut ngelakuin apa yang mereka lakuin, dan Nadia meyakini bahwasanya Nadia pun pasti bisa, bakal kayak mereka. Kemudian Nadia coba untuk mengikuti mereka gitu kan, ternyata ada gagalnya. Ya ternyata emang, ya di situ Nadia menemukan kegagalan. Eee, habis itu Nadia merasa, Nadia berpikir gini kayak, "Apa cuman Nadia doang ya yang nggak bisa? Apa Nadia nggak pantas ya kayak mereka?" Gitu. Kadang gitu. Kadang cerita sukses orang lain, ya cerita sukses orang lain memang bisa jadi inspirasi buat kita, bisa jadi semangat buat kita. Tapi ketika kita sedang berjuang untuk apa yang kita citakan, apa yang kita impikan, yang kita butuhkan adalah sosok seorang teman, ya, teman yang mungkin mengerti apa itu arti gagal dalam mencoba, gitu kan. Teman itu bisa paham bahwasanya capek, ternyata ada capeknya juga ya ketika kita menuruti untuk mengikuti langkah-langkah dalam berproses gitu. Karena apa? Karena mereka, kita butuh teman tadi adalah karena mereka juga ngalamin hal yang sama mungkin. Teman yang akan bilang, kita butuh teman yang akan bilang, "Segitu juga udah bagus," gitu. "Segitu juga nggak apa-apa, itu udah keren banget," gitu. Bukan teman yang malah bilang, "Masa segitu aja nggak bisa?" Gitu kan. Jadi kita membutuhkan teman-teman yang, ya segitu juga udah keren gitu. Bukan yang kayak meremehkan kita, enggak. Kita butuh teman-teman yang, bisa mendukung kita, teman-teman yang membuat harapan kita tuh tetap ada gitu. Meski ya dari kita sendiri mungkin merasa, "Nggak bisa nih kayaknya," gitu. Tapi lagi-lagi kita butuh teman yang, bisa membuat harapan kita tuh tetap ada. Nah, ketika pas lagi kita mungkin nggak ngerasa ketika mungkin kita lagi ngerasa nggak baik-baik aja gitu, sebab mungkin ada yang buat kita berpikiran berat ya, entah itu berpikir sulit yang kadang pikiran sulit itu kita buat sendiri gitu. Nah, jadi ketika itu coba deh lihat ke dalam diri masing-masing ya, bukankah apa yang udah Allah kasih, apa yang udah Allah hamparkan untuk hidup kita, sampai saat ini, itu adalah semuanya adalah kebaikan. Jadi kayak di sini Nadia diingetin, jangan merumitkan pikiran sendiri. Jadi Nadia tipe yang semuanya dipikirin ya. Jadi kayak, ya Nadia diingetin kembali, jangan merumitkan pikiran sendiri. Karena gini, yang kita anggap susah, yang kita anggap sulit, yang mungkin kita anggap buruk, itu tuh cuman secuil gitu. Dibandingkan apa? Dibandingkan keseluruhan nikmat yang udah Allah kasih ke kita, iya nggak? Gitu. Jadi yang kita anggap sulit tadi, secuil, sulit, buruk, keadaan buruk, ataupun ngerasa susah, itu cuma secuil daripada apa? Dibandingkan itu tadi keseluruhan nikmat yang Allah udah kasih ke kita. Jadi, idealnya ya, idealnya adalah
Ya kita bersyukur menjadi kita yang saat ini. Kita bersyukur menjadi diri kita saat ini. Syukur dengan apa yang udah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Sedikit mungkin di sini Nadia singgung tentang perjalanan kita bersama Al-Quran. Ya, jadi eh, berbicara tentang Al-Quran, menurut Nadia ya, adalah berbicara tentang sebuah obsesi. Ya, menurut Nadia. Yang dia dalam hal kebaikan tentu saja. Ya. Jadi bukan lagi menjadi suatu keinginan, tapi obsesi ingin menyesuaikan diri dengan Al-Quran. Agar apa? Agar diri kita ini pantas menjadi salah satu yang mendapatkan keutamaan-keutamaan yang mana udah Allah siapkan, yang mana udah Allah janjikan, ya. Tentu dalam membersamai Al-Quran ini. Nah, dalam perjalanan kita membersamai Al-Quran ini, niat adalah penentu utamanya, gitu. Ya, jadi semoga semakin pantas kita, semoga semakin murni niat kita, semoga semakin Allah ridho terhadap kita, ya. Semoga Allah ridho atas proses kita. Allah kirimkan malaikatnya untuk apa? Untuk menguatkan kita dalam ketaatan dan Allah tuntun kita selalu dalam pencapaian kita. Nah, lanjut ya. Karena jalan yang kita pilih, ya, jalan yang kita pilih adalah jalan yang mendaki, gitu. Maka kita harus siap dengan konsekuensinya gitu. Kemarin, bukan kemarin, belum lama ini kita diingetin, ya, kemarin kita diingetin bahwasanya komitmen, komitmen terhadap Al-Quran, tentang komitmen terhadap Al-Quran kemarin yang kita diingetin ya. Tuh. Jadi bagaimana harusnya kita bisa mengatur waktu, bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas yang udah sedemikian rupa dikasih ke kita, dimudahkan sekali kita gitu. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas itu, bisa memanfaatkan waktu luang kita gitu ya. Salah satunya itu tadi, Ustazah mengingatkan kita tentang komitmen terhadap Al-Quran. Jadi Ustazah waktu itu sampaikan bahwasanya ketika kita apa namanya, memutuskan untuk mendaftar di sini gitu, memutuskan untuk daftar di sini, berarti kita pun telah melakukan komitmen ke Allah gitu. Kalau yang pernah Nadia dengar dari Ustadz siapa ya, Nadia lupa. Jadi diibaratkan bahwasanya menghafal itu kayak lagi naik gunung ya. Jadi bukan sembarang gunung, bahkan bukan sembarang pegunungan, di mana mendakinya ini butuh perbekalan yang kuat, gitu. Entah itu dari jasmani ataupun rohani, 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 gitu. Maka teruslah kita belajar mencintai Al-Quran dan ilmunya tentu bersama orang-orang yang juga mencintai Al-Quran, gitu. Nah, dari ibarat tadi ya, mendaki itu tadi, setiap setiap kita mendaki, mungkin yang pernah mendaki gunung kan, setiap mendaki itu ada pos-posnya gitu kan, ada pos-posnya sebelum kita mencapai ke puncak. Jadi diibaratkan bahwasanya pos-pos itu tadi adalah jus-jus kita ketika kita menghafal Al-Quran. Jus-jus yang bakal kita lewatin. Tentu mungkin di dalamnya bakal kita dapatin keindahan yang luar biasa, yang menakjubkan, di mana ketika berjalan dari pos pertama ke pos kedua, pasti ada pelajaran yang kita dapat. Pos kedua ke pos ketiga, ada eee, banyak informasi yang kita dapatkan gitu. Banyak hal-hal yang menakjubkan ketika kita melewati proses dari pos pertama, pos kedua, pos ketiga, dan berikut-berikutnya. Nah, di balik itu pun, ketika mendaki, kita pun akan menemuin banyak banget rintangannya. Mungkin salah satunya ada jalan yang menanjak, atau mungkin ada jalan buntu, atau mungkin dari hewan buas, dan lain-lain gitu. Gak jarang dari itu, mungkin yang pernah daki ada yang pernah nangis gitu kan karena lelah, oh ternyata mendaki selelah ini ya, jadi bisa bisa aja mungkin ketika mendaki itu tadi, ada yang menangis, ada yang sakit gitu, ada yang memilih buat istirahat, ada bahkan
yang memutuskan juga untuk berbalik arah, gitu. Karena ada putus asa kayak, "Bisa nggak ya sampai puncak?" Gitu. Akhirnya karena nggak yakin jadi memutuskan untuk berbalik arah. Nah, makanya itu tadi, ibarat menghafal tadi itu kayak mendaki. Jadi jalanan yang curam tadi ya, jurangnya itu harus kita lewati dengan hati-hati, jalan yang menanjak tadi harus kita tempuh dengan yakin, dan juga dibersamai oleh teman yang membersamai gitu. Lalu mungkin ada rintangan hewan buas tadi yang disampaikan harus kita hadapi dengan penuh kekuatan, penuh dengan ketegasan gitu. Mungkin tadi ada jalan buntu gitu kan, jalan buntu, jadi kita harus yakin sebenarnya jalan buntu tuh nggak ada, ya. Sebenarnya nggak ada jalan yang benar-benar buntu, gitu. Karena sebenarnya ada jalan lain yang bisa kita cari, asalkan kita mau mencari dan bergerak, gitu. Jadi nggak ada namanya jalan buntu, gitu. Nah, kalau kita pas nanjak ingin istirahat ya, ketika naik gunung pasti ada istirahatnya, itu nggak apa-apa banget gitu. Begitupun ketika menghafal Al-Quran, ketika lelah, ya udah stop dulu, dialihkan sama mungkin baca buku, gitu. Merasa lelah, ya udah nggak apa-apa, istirahat dulu. Tapi itu tadi, bentar aja istirahatnya, ya. Habis itu kudu, jadi harus juga ditemenin sama temen yang memiliki tujuan yang sama. Ketika kita mendaki gunung berarti harus ditemenin oleh teman yang tujuannya pun sama untuk menuju puncak tadi. Karena apa? Karena si teman ini yang bakal terus ngingetin kita akan indahnya puncak, ya. Jadi memotivasi kita untuk, "Ayo kita sama-sama berjuang biar sampai ke puncaknya," gitu. Teman yang bakal selalu, menemani kita dalam setiap prosesnya, gitu. Tentu yang bakal sama-sama bersama kita untuk meniti jalan, untuk meniti halang rintang yang ada, gitu. Ya jadi kita sama-sama berjalan, kita mendaki sampai ke puncaknya, jangan berhenti atau jangan sampai berbalik arah, karena sekali kita berbalik arah, kita bakal susah lagi untuk memulainya, gitu. Jadi mungkin, eee, kalau kata orang-orang, jangan hiraukan halang rintang yang ada, gitu. Karena yang pernah kita dengar, ya, dunia ini tuh memang diciptakan untuk, ya capek-capek dulu, ya. Tapi itu tadi, lelahnya cuman sementara, dan kita bakal merasa senangnya adalah nanti ketika di akhirat, gitu. Karena jika kita udah sampai ke puncaknya tadi, ketika kita udah sampai ke puncak gunungnya, di situ kita bisa melihat hamparan yang Masya Allah sekali gitu, ciptaan Allah yang kita lihat dari puncak tuh kan indah banget gitu kan dari ketinggian, di situ. Jadi selamat mendaki di setiap nafas kita, selamat meniti jalannya, sama-sama kita berjalan bergandengan tangan, sama-sama untuk bisa mencapai puncaknya gitu. Yang terakhir Nadia ingin sampaikan adalah semoga Allah tolongin kita terus biar bisa terus sama-sama dengan Al-Quran dan bisa menemukan rahasia-rahasia yang tersembunyi yang cuman Allah bukakan pada orang yang Allah kehendaki gitu. Dan kita berharap kita berada di dalamnya. Mungkin sampai sini dulu yang sedikit bisa Nadia sampaikan. Tentu banyak kurangnya, Nadia mohon maaf atas segala kurangnya. Kepada Allah Nadia mohon ampun. Nadia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.